kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan memasuki sebuah pergumulan yang indah dari firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Sebuah firman yang begitu indah yang menuntun kita pada kehidupan yang selayaknya, yang sepatutnya. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, di mana pikiran kita berada, itu sangat menentukan aksi dan tindakan kita. Itu sering disebut visi kita, menentukan misi kita. Penglihatan kita tentang sesuatu menentukan cara berjalan kita terhadap sesuatu. Hari ini kepada kita disegarkan ulang. Saudara dan saya adalah orang yang dibangkitkan bersama Kristus Yesus. Dan itulah perjalanan tujuan hidup kita ke depan. Dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Kematian bukanlah akhir kehidupan. Kesuksesan bukanlah akhir kehidupan. Kekayaan bukanlah akhir kehidupan kita. Tetapi akhir kehidupan kita ialah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudaraku, kebangkitan Kristus ini yang membuat kita dibangkitkan hanya dapat dilakukan oleh Kristus sendiri, saudaraku. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menghidupkan kita dari antara orang mati. Tidak ada kekuatan lain yang bisa kita menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada kekuatan yang lain yang melepaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Hanya karena Kristus dan kebangkitannya telah membebaskan dan memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian itu, dari belenggu kejahatan, dari belenggu keinginan daging. Karena itu saudara-saudara, kita diajak hari ini, karena itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi cara berpikir kita harus menjadi cara hidup yang baru. Di mana Kristus ada, yang kita tahu dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita arahkan pandangan kita kepada hal surgawi. Hal di mana Kristus sedang berada di sebelah kanan Allah. Karena setelah Kristus bangkit, dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk mempersiapkan diri kita. Dan kita akan bersama-sama dengan dia di sana. Karena itu, marilah kita arahkan pikiran kita, hati kita, kepada perkara-perkara yang di atas. Janganlah kepada perkara-perkara yang ada di bumi ini. Perkara-perkara yang akan berakhir. Perkara-perkara yang akan berlalu. Kita senang dan bergembira mendapatkan hal-hal yang di dunia ini yang menyenangkan hati seperti kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kuasa yang besar, pengaruh yang besar, nama yang hebat, pikiran yang hebat, itu semua bisa menyenangkan kita. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan manusia, sebab itu adalah gelanggang dunia ini. Keberhasilan dan kekayaan atau kegagalan dan kemiskinan itu adalah gelanggang dunia ini. Dan itu memang di bumi ini. Dan itu adalah pertarungan di bumi ini. Dan itu adalah perhatian di bumi ini. Dan banyak orang, kalau tidak semua orang, selalu fokus pada hal-hal itu. Fokus pada keberhasilan, fokus pada kekayaan, fokus pada kemuliaan, fokus pada kekuasaan yang ada di dunia ini. Dan itu bisa didapatkan di dunia ini, serta semuanya itu juga akan berakhir di dunia ini. Begitu saudara-saudaraku, kita fokus kepada yang di bumi ini, ya tentunya kita berakhir di bumi ini. Sebab kita mengikatkan diri kepada apa yang di bumi ini. Tetapi
kita yang dibangkitkan di dalam Kristus Yesus, yang telah mentransformasikan hidup kita dari keinginan daging kepada keinginan roh, yang mentransformasikan kehidupan kita dari kematian kepada kehidupan. Kita memfokuskan diri kepada hal-hal yang di atas, yaitu kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang duduk di tahta di sebelah kanan Allah di sorga untuk mempersiapkan diri untuk kita. Sebab kita kelak ke sana, saudara-saudaraku. Kelak ke sana. Maka kita harus berani secara perlahan-lahan atau cepat memutus ikatan dunia ini, memutus sengatnya. Tidak boleh keberhasilan apapun di dunia ini mengikat kita. Sebab itu hanya melintas saja. Itu hanya kepada daging kita saja. Itu hanya kepada fisik kita saja. Tetapi kebangkitan daging untuk kehidupan yang kekal, itu hanyalah karya Kristus yang ada di atas, yang ada di sorga. Maka fokuslah perhatian kita. Transformasilah berpikir kita ke arah yang di atas, ke arah kehendak Bapa yang di surga, di mana Kristus ada. Ketika kita berpikir dan memfokuskan pikiran kita kepada Kristus ada, maka Kristus sendiri mengarahkan kita kepada kehendaknya. Bahkan Kristus akan berdiam di dalam kita. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada. Ada di sana, di atas sana. Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sana mempersiapkan tempat untuk mereka yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu saudara dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau membangkitkan kami bersama-sama dengan Kristus, bangkit untuk kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengubah dan mentransformasikan pikiran kami dari pikiran yang sering diikat oleh bumi ini, supaya kami memusatkan diri kami kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara sorgawi, memikirkan yang lebih dari apa yang dapat kami pikirkan yang Engkau sediakan. Tidak malah merendahkan pikiran kami kepada kerendahan bumi ini, tetapi kami melihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang akan datang untuk membawa kami kelak ke sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini pikiran kami tertuju kepada Kristus Yesus yang senantiasa setia kepada kami dan hidup di dalam kami. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kuasa-Mu terjadi kepada kami yang menghentikan segala kuasa bumi ini yang mau mengikat kami. Oleh karena kuasa Kristus Yesus yang telah bangkit bersama-sama dengan kami. Amin. Saudaraku, terima kasih karena kita telah bersama di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dan kiranya pikiran kita berubah sepanjang hari ini, memikirkan perkara-perkara yang di atas bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Salam bagimu.